Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya di dalam Al-Quran, dan pertanyaan itu ditujukan kepada kita sebagai manusia. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan ini untuk direnungkan. Karena ada pertanyaan itu yang dijawab dengan kata, ada yang dijawab dengan renung, tapi ada juga yang dijawab dengan kerja. Nah, pertanyaan yang satu ini adalah dijawab dengan renungan. Pertanyaan itu berbunyi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Jangan dijawab tahu dan jangan dijawab tidak tahu, tapi dijawab dengan merenung, yang dialas oleh satu kekhawatiran jangan-jangan kita termasuk ke dalam kelompok itu. Dari berbagai sumber tafsir saya baca, itu hampir seluruhnya bersepakat menyebutkan bahwa yukadzibuna biddin, mendustakan agama, itu artinya adalah hum tarakuna din, mereka itu meninggalkan agama. Jadi kalau tadi pertanyaannya berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Itu bisa pertanyaannya itu berbunyi, apakah kamu tahu orang yang meninggalkan agama? Jadi yukadzibuna biddin itu sama dengan tarakuna din, meninggalkan agama. Meninggalkan agama memilih pengertian, agama itu ditaruh, disimpan, dibiarkan begitu saja, sehingga agama itu tidak pernah mewarnai, tidak pernah mengikat, tidak pernah mewarnai kehidupan. Nah, itu orang yang mendustakan agama. Sebenarnya Bapak dan Ibu, secara rasionalitas akal itu juga dapat kita tangkap, kalau dia sudah mendustakan sesuatu, berarti tentu dia membenci sesuatu itu. Nah, sekarang dia mendustakan agama alias dia membenci agama. Makanya orang yang membenci agama itu tidaklah salah disebut dengan orang yang meninggalkan agama. Lalu apa pengertian orang yang meninggalkan agama? Pengertian orang yang meninggalkan agama seolah-olah tidak beragama, walaupun sudah beragama. Nah, sehingga dalam penafsirannya disebutkan la salatalah, la shamalah, la zakatalah, la hajjatalah, la jami'a ibadatalah. Terjemahan dalam bahasa kita, tidak ada sholat bagi orang itu, tidak ada puasa bagi orang itu, tidak ada zakat bagi orang itu, tidak ada haji, bahkan tidak ada ibadah apapun bagi orang itu, meskipun orang itu sudah beribadah. Jadi payah-payah julah sembahyang, payah-payah julah naik haji, payah-payah julah berpuasa, teruslah beribadah apa saja di permukaan bumi ini, termasuk sedekah, silakan. Tetapi kita tetap terkelompok la ibadatalah, orang itu seolah-olah tidak beragama. Nah, kenapa dikatakan walaupun dia sudah beribadah, tapi ibadah seolah tidak ada?
Dia sudah mengerjakan berbagai macam ibadah. Sajalah Pak Bue. Lah jadi tiap bulan puasa beribadah penuh siang dan malam, tapi sama saja dengan tidak beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sesuatu yang kita kerjakan itu baru menjelma menjadi satu ibadah kalau diletakkan dia satu wadah. Wadah itu namanya agama. Gitu. Baru dia bernilai ibadah. Kenapa menurut keyakinan kita orang kafir yang sudah membantu sesama membangunkan jalan, membangunkan gedung buat belajar, atau memperbaiki infrastruktur dari satu negeri, tapi orangnya orang yang tidak beragama, itu tidak ibadah namanya. Jadi baru dikatakan perbuatan baik itu menjelma menjadi suatu ibadah kalau perbuatan baik itu dilakukan atas dasar keyakinan sebuah agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu maibo nasib orang kok. Sembayanglah panek-panek sama jo ndak sembayang. Tiap malam kamar saji di bulan puasa, tapi sama je ndak beribadah. Rugi kita. Bahasa awaknya siang lah babi hari, malam lah babi minyak, tapi arti ndak ada. Hujan bapayung, kalam basenter awak, tapi arti ndak ada. Minyak habis, sambat alamat. Nah, kenapa itu terjadi bagi orang itu? Itu adalah merupakan akibat oleh karena ada dua laku yang ia lakukan di dalam hidup. Karena kedua kelakuan ini terus dia lakukan, kedua kelakuan ini terus dibawakannya dalam hidup, mengakibatkan apa saja ibadah yang ia lakukan, nilainya tidak ada. Mana dua kelakuan itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena dia menghardik, membiarkan anak yatim. Itu kelakuan pertama. Kelakuan yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, karena tidak memberi makan, tidak mempedulikan orang miskin. Dua. Silakan kayo balapi, silakan membuat masaji, membuat musala, apa saja kerjaan yang kita lakukan. Tapi lantaran yang dua ini, semuanya itu tidak akan ada arti. Oleh karena itu sangatlah salah besar jika anak yatim tidak dipedulikan. Adalah salah besar jika orang miskin dibiarkan. Bapak dan Ibu sekalian, lalu kita jelmakan dalam satu pertanyaan, kenapa? Nah, lalu kita jawab. Pertama kita masuk pada anak yatim dulu. Bahasa awaknya ba'a mangko sampai saburu tubana, saparah tubana, sadahsat tubana, ancaman kepada orang yang membiarkan dan mempedulikan anak yatim. Apa sebab? Nah, sekarang kita coba. Bapak dan Ibu sekalian, karakteristik dan keistimewaan kita sebagai manusia dibanding makhluk lain adalah ketergantungan. Khuliqul insanu dha'ifah. Manusia itu dijadikan oleh Allah makhluk yang sangat lemah. Itu karakter kita. Makhluk sosial yang di dalam hidupnya serba tergantung kepada yang lain. Baru di hutan bisa hidup seorang. Bahkan nulik dalam batu bisa hidup seorang. Anda pernah menyaksikan koncek sedang beranak? Ada koncek itu telingonya singa beranak. Bos sedang memotong rumput untuk teranak sapi di sawah. Ada koncek yang sedang melahirkan sendirian saja, tidak ada bidan. Sama dengan manusia yang keluar nongol pertama kepalanya. Saya saksikan sampai dia lepas. Setelah lepas dari induknya, anak yang baru saja keluar dilahirkan meloncek ke sebelah kida, induk nalalapeh anak dari tubuhnya yang meloncek ke sebelah suo. Dan saya yakin kedua makhluk ini tidak akan pernah berjumpa lagi, walaupun anak juga induk. Artinya apa? Anak akan hidup sendiri, dan itu bisa. Pertanyaannya, manusia bisakah begitu? Tidak. Sekian bulan, sekian tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, itu anak tergantung kepada orang tua.
Tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Koncek lah tu. Berapa tahun itu anak tergantung kepada induk, kepada ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, disusukan oleh induk. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anak Jawi baru kuliah bisa tagak, anak Kambiang baru keluar bisa tagak. Tapi anak manusia baru keluar, nyunan bisa, jawab lah. Menangis cik saja, itu sih. Coba bayangkan kalau induknya nggak ada. Nah, banyak terjadi Bapak dan Ibu, dan itu mudah kita pahami. Manusia memang setelah lahir butuh kepada pengayoman, pengasuhan induk. Kemudian dalam rentan waktu berjalan, induk akan bisa langsung membunuh anak. Kalaupun induk tidak mau membunuh anak, mungkin napaknya pijak anak itu mati. Tapi induk hendak namuah, ayah hendak namuah. Tetap dipelihara. Tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Itu lagu. Dan soalnya anak ketek, kau nyawa balikan hari kau. Siangnya lalu, malamnya dibangun. Walau semua pengalaman beranak mah. Tapi tetap diayomi sampai anak itu besar. Kadang baru pulang kerja, haus bukan main, lapar bukan main, bukan air yang dicari, bukan nasi yang dicari, anak diambil dulu susuan anak. Awak berusaha lalu setelah anak lalu, awak berusaha makan setelah anak dia makan. Kenapa induk atau orang tua anak itu tidak mau membunuh anaknya? Walaupun berpuluh kali buaya dilututnya, buaya gadang, buaya ketek, bangun tengah malam sampai terpere-pere orang gaek, dia bertanggang malam, tapi dia tetap sayang pada anaknya. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Ada rasa sayang dimasukkan oleh Allah kepada diri induk ataupun orang tua kepada anak, sehingga dia tetap menjaga anaknya, walaupun anaknya membuat dia letih, membuat dia penat, membuat dia gerah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah anak besar, bukan habis sampai di situ, makannya, minumnya ke dia sekian tahun. Nah, setelah patut dan sampai masanya, disekolahkan, dibiayai sekolahnya, dibalian pakaiannya, dibalian bukunya, diantarkan dijapui. Kadang hujan ada diantar aja, capek pulangnya, lambek pulang, tapi kita tetap sayang pada anak itu. Itu namanya kasih sayang. Begitu tergantung seorang anak kepada orang tua. Nah, sekarang ado pak anak, ndak ada orang tua Bapak. Orang tua yang bakal memberikan kasih sayang, yang akan mencumbu, yang akan memeluk dan mengendong, tidak ada. Kenapa? Sudah meninggal. Dia bisa saja dipelihara oleh siapa saja, tapi yang kasih sayang seperti itu tidak akan pernah dapat dari siapa saja. Sementara kita berpikir, bagaimana kalau seandainya yang seperti itu adalah anak saya? Bagaimana kalau seandainya anak itu adalah anak saya dan saya meninggal, saya tinggal, dia hidup dengan orang yang masih hidup, tinggal jo kakek, tinggal jo nenek, tinggal jo kakak, itu masih lumayan. Ada yang tak jaleh ujung pangkanya nih. Sehingga yang sedang sekolah berhenti sekolah, yang biasanya badannya rancak, gapuak, kini kurih, tinggal kulit pembalut tulang, orang tuanya sudah tiada. Itulah dia anak yatim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak pernah ada pikiran sedikit pun kepada anak yatim, tarakuna din, sama dengan meninggalkan agama. Literaso oleh Pak Ibu. Di Ibu literaso. Lai, sange teraso. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah masalah yang sangat super, yang sangat urgen, agar menjadi perhatian bagi kita umat Islam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja Allah lahirkan dalam keadaan yatim. Nabi anak yatim.
Nabi kita Muhammad tidak pernah jumpa dengan ayahnya, karena ayahnya setelah meninggal sebelum dia lahir. Dan berusia 4 tahun ibunya juga sudah meninggal. Setelah yatim piatu lagi, sehingga Nabi predikatnya sahih 100% yatim piatu. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan seorang yatim piatu? Pertama, supaya Nabi memiliki perhatian khusus kepada anak yatim. Saya kalau sudah jumpa dengan anak yatim yang teringat Rasulullah. Bapak Ibu cinta Rasulullah enggak? Cinta Rasulullah. Sebab halawatul iman namanya. Enaknya menjadi orang mukmin, lezatnya menjadi orang Islam apabila Allah dan Rasul paling dicintai dari segalanya. Nah, kita wajib paling mencintai Rasul, paling mencintai Allah dan Rasul. Lalu bagaimana mengekspresikan cinta kepada Allah dan Rasul? Cintai anak yatim. Jadi ketika menyumbangkan anak yatim, nanti bayang doa Rasul seperti ini, nana botu malainda. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad SAW sudah ditinggalkan oleh ayahnya seketika Nabi masih dalam kandungan. Rasul ditinggalkan oleh ayahnya seketika Rasul masih dalam kandungan. Itu yatim namanya. Sebab mahwal yatim, al yatimu abuhu mata. Itu jawabannya, Bu. Ditinggal dalam kandungan, tidak dalam kandungan, atau di kapanpun dia tinggal, ketika dia masih yatim, namanya yatim. Mahwal yatim, syatun anak yatim adalah abuhu mata, yang bapaknya meninggal, baik dia masih dalam kandungan maupun dia sudah lahir. Yatim. Ketika ibunya meninggal, piatu, akan begitu. Meninggal keduanya, gabungkan saja, yatim, piatu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim agar kita memiliki perhatian khusus kepada anak yatim. Nah, dalam hal ini tekanan-tekanan di dalam agama kita, khairu baitin baitul ladzi fihi yatim. Sebaik-baik rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim. Jangan sampai awak nanado dalam masjid kok ndak ada membagi ratu untuk anak yatim. Kalau kita mampu anak yatim wak pungut tinggal sama di rumah wak santiang mana punya. Saya pernah menyaksikan di Medan dulu, anaknya ada 7, kok yang satu ini beda. Ternyata setelah telusuri ternyata itu anak yatim, tapi dia tidak membedakan. Woi, ada teman saya Mai Pelita namanya, tinggal di Medan dulu, saya tinggal di rumahnya 18 hari di waktu berkunjung di bulan Ramadan. Kok yang satu ini adikmu beda, Mai? Besok saya jawab. Ternyata anak yatim. Nah, itu khairu baitin baitul ladzi fihi yatim. Sebaik-baik rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim. Kita bisa nimbang lah. Mampukah kita memungut seorang anak yatim atau tidak? Kita bisa menimbang. Nah, kalau itu kita belum mampu, Allah lebih tahu. Anak awasnya banyak. Jangan sampai tidak membantu anak yatim. Saya tahu setiap Ramadan kita mengumpulkan santunan untuk anak yatim. Itu pun cukup kalau memang itu cuma mampu kita. Tapi jangan hanya menyantuni anak yatim di Ramadan saja. Tapi santunilah sampai anak yatim itu bisa berdiri sendiri. Ada yang bertanya, kapan anak disebut sebagai yatim? Anak itu dinamakan anak yatim setelah dia sampai dia balik berakal. Sampai dia balik berakal. Tapi agama tidak begitu ekstrim di dalam hal ini, Bapak dan Ibu. Kalau balik berakal ya usia SMP lah. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak itu masih membutuhkan? Ayahnya ndak ada oleh, induknya lah pai. Angkini anak yatim lah payang. Apakah harus begitu? Makanya Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan, Allah Maha Bijaksana. Disandingkan ayat itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Membiarkan anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Jadi langsung bertukar profesinya. Kalau sebelumnya kita membantu dia sebagai anak yatim, sekarang dia masih butuh bantuan, dia sudah balik berakal, membantu orang miskin lagi. Jadi bantuan tidak putus. Kalau putusnya matinya lagi. Perjuangan tidak sampai jadi nyawa.
Apalagi dalam situasi dan kondisi kalau dia belajar, kalau dia sekolah. Makanya sebenarnya antara membantu anak yatim dengan orang miskin itu sama saja. Kenapa? Karena yang menjadi lokus dibantu itu adalah miskinnya. Nah sekarang begini, kenapa disebut anak yatim itu abuhu mata, bapaknya meninggal? Karena ibu-ibu di dalam kultur dan tradisi pertama kali ayat ini turun, atau sebut saja di tanah Arab, istri itu kan dibawa oleh lelaki ke rumahnya. Kenapa dia? Nah, dibawa ke rumahnya. Dan bapak bertanggung jawab penuh 100% terhadap kehidupan keluarganya. Ke makannya, ke minumnya, ke sekolahnya, sebagainya. Rumah lah gue ada apa? Nah, ketika bapak ini meninggal, pertanyaan, siapa yang menjamin kehidupan lain? Makanya dalam agama abuhu mata, anak yatim itu yang bapaknya meninggal, tidak ada yang kata menjawab oleh ibunya, tidak ada kalau jodoh. Tapi ketika ibunya yang meninggal, anak masih tetap sama bapak. Kok ada ibu tiri, kok dibawa ke rumah balik, bapak tetap bertanggung jawab. Sehingga kalau di tanah Arab sana paling parah lah kalau bapak meninggal, sianang kemancarian, makanlah. Inilah pindah kepada kita kaum muslimin untuk mengayominya. Nah, lalu dibawa ke negeri kita, berbeda kondisinya. Dakwah kalau terjadi suami istri, yang datang ke rumah itu lelaki. Kalau bapaknya meninggal, ibu masih tetap sama dengan anak. Tapi kalau ibu yang meninggal, apa pribadi ini balik? Anak tinggal, betul atau tidak? Lebih parah kalau ibunya meninggal di sini. Maya lah bini balik, tinggal aja kakek, tinggal aja nenek. Saya menyaksikan di lapangan, saya yakin kita juga menyaksikan akan lebih parah jika yang meninggal itu ibunya ketimbang yang meninggal bapaknya. Itu fakta banyak, walaupun tidak semuanya seperti itu. Nah oleh karena itu, kalau abadia kepada pengertian tadi, bantuan cuma tu anak yatim piatu, tidak doh, nambah serak piatu. Dan itu terparah di negeri kita, lebih parah ketimbang bapaknya yang meninggal. Makanya ulama di negeri kita menyamakan saja mau piatu, mau yatim, itu sama patut dibantu kedua. Sebab yang menjadi lokus dibantu itu, sawananya bukan masalah siana mati, masalah ndak adonan bertanggung jawab terhadap hidupnya lagi. Makanya bagi awak, kok kamu data saya sadon. Sebab yang menjadi lokus itu ndak dolen nang dimakan. Nah gitu Bapak dan Ibu sekalian, itu asalnya. Nah itu pertama. Yang kedua, makanya Allah menyanding dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Itu sama saja. Ada seketik Pak, ketika anak yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang demikian itu karena dia menghardik anak yatim. Tapi orang miskin ketika dia tidak memberi makan orang miskin. Karena kalau anak yatim yang ditekankan jangan diwari anak yatim. Ketika orang miskin memberi makan, jadi berbeda. Nah bedanya di mana? Anak mulai dari 0 usia sampai balik berakal nyopai ibu Pak, nyopai ibu hati. Sebab manusia umur 0 sampai balik berakal butuh kasih sayang. Induknya tidak ada oleh ayahnya tidak. Itu diari ada Pak. Diagiahnya makan sudah itu tidak makan hasilnya. Ibu nanti awak ibu tidak ada oleh ngiri apa itu diarinya Pak. Jadi sayangi, kita imbangi kasih sayang yang tidak dapat dari ibu dan ayahnya itu kita yang ngasih. Tapi kalau orang miskin dia sudah besar, orang pun tidak ada Maria, diari mana, tidak masalah dong. Dia dalam kepalanya lah ada kesimpulan, nari lah, nam perlu pari makan, lah bisa bitulnya. Nah itu maknanya. Nah, jadi apa dan Ibu, padiah kedua kau sama saja. Makanya orang yang menyantuni anak yatim, kau anak yatim sedulu ada 5 keuntungan. Pertama, dipastikan masuk surga. Yang kedua, menjadi temannya Rasulullah. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim dalam surga nanti seperti ini. Tapi dulu ada kayak Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, rezekinya oleh Allah diberikan berkah dan kelapangan.
Apa itu berkah? Nilai lebih dari rezeki. Wah bali oto, toko 10 tahun tahannya kecek tukang buat oto. Rupanya lah 20 tahun tidak rusak oto terus. 10 tahun terakhir itu berkah. Yang ketiga, pemelihara anak yatim akan mendapat kelembutan hati. Lembut hati wadanya. Akan terekspresi dalam bentuk lembutnya bahasa, lembutnya gerak-gerik. Hilang kasar tu dewa. Dan yang terakhir, orang yang melihara anak yatim akan dinaikkan derajatnya di antara manusia yang ada. Kok kalau melihara anak yatim? Terhormat wak di mata orang banyak. Nah, kalau tidak sebaliknya, ya sebaliknya dapat. Nah, bagaimana dengan orang miskin? Bapak dan Ibu, agama kita yang dibawakan oleh Nabi dan para sahabat adalah orang yang memperhatikan orang-orang miskin. Makanya saya berharap kepada kita yang ada, memang si anak yatim sampai umur 5 balik, tapi kalau umurnya lah lewat 5 balik, lah balik berakal, masih membutuhkan bantuan, kita masih berkewajiban. Namanya orang miskin, sama saja. Bahkan orang tua sekalipun. Ini dicontohkan oleh para sahabat. Umar bin Khattab setelah dilantik jadi khalifah tadi pagi, malam dia langsung patroli sekeliling kampung. Dari jauh nampak ada lampu mengedip-gedip, nyuturi. Ternyata lampu itu berasal dari satu tungku yang dihidupkan apinya oleh si pemilik tungku tersebut dari sebuah pondok. Diperhatikan di umat dari luar. Rupanya ibu itu sedang memasak sesuatu. Setelah cucunya bangun, apa itu? Sudah masak, wahai kakek. Sebentar lagi nek, sebentar lagi nak, terlagi masak. Karena terlalu lama tidak masak-masak, Umar pun mengetuk pintu dan pintu dibuka. Umar bertanya, ibu, apa yang ibu masak? Sebenarnya wahai anak muda, yang saya masak ini adalah batu. Saya sengaja memasak ini untuk memberikan harapan ke cucu saya. Kalau dia bertanya, sebentar lagi cu, ntar dia akan masak, tidurlah dulu. Menangis Umar. Langsung lari ke istana, dia ambil gandum 2 karung, nyopi kuenya cie, kemudian pembantunya cie, bu, ini gandum untuk ibu, masaklah yang sesungguhnya. Bapak dan ibu, besok pagi ibu tuh datang ke istana dan menemui Tuan Khalifah. Tuan Khalifah, tadi malam ada anak muda datang ke tempat saya dibantu 2 karung gandum. Tolong carikan anak muda itu, saya ingin berterima kasih. Padahal anak muda itu adalah dia sendiri. Habis suak kok pilkada, wak pemimpin nama tua tu nggak dipilih. Yang patroli malam mencari orang nama tua. Apa yang kita kutip dari situ, Bapak dan Ibu? Yang kita kutip adalah begitu kita harus peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita biarkan begitu saja, kita makan enak dan kekenyangan, sementara orang sebelah kelaparan. Kita berbagi dengan dia, kita akan mendapat kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada gunanya dah, Bu. Sakiwak melimpah ruah lipeh takulai, tapi orang miskin sekali yang memar biarkan saja. Ndak ada ibadah dia awak. Ndak ada solat dia awak. Maka berbagilah kita. Nah, bagaimana cara membagikannya? Berdasarkan kesepakatan awak. Kalau dikumpulkan bersama, kan begitu kita ya. Berdasarkan kesepakatan, mau dia bagaimanakan? Diventaris yang patut dibantu, bara pitinan ada, bara nominalnya diagihkan, berdasarkan kesepakatan bersama. Sekali bara diagihkan, bila dikumpulkan sesuai dengan kemampuan kita nanado. Itulah Bapak dan Ibu-ibu. Dari Pihak Kumbuh ke Kota Panjang, dari Bukit Tinggi ke Biaro. Kaji tidak boleh begitu panjang, karena besok ada ulang puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.